Jagalah lisan, pikiran dan hati kalian untuk senantiasa terus-menerus berhusnudon kepada orang-orang soleh. Dan seringlah kalian berziarah kepada orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, terutama kepada orang tua, guru, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ terdapat keutamaan yang sangat besar untuk agama, dunia, dan akhirat. Kalam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ratib Banten Indonesia, makana fi thariqus salaf mustamirran. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pengajian rutin Majelis Ratib, ya, dapat berkumpul. Allah masih kita dikasih kesehatan, jadi Allah masih mengasihi kita bisa bertemu kembali. Nikmat yang paling besar yang tidak bisa dihitung dengan rasa terima kasih. Walaupun dibilang kita nih semalamnya 10.000 rakaat, belum tentu nih ya rasa terima kasih kita kebayar ke Allah kalau diuji-uji, ya, kalau hitung-hitung. Makanya ketika kita dikasih nikmat, bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa ngaji, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Murana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Dengan wasilah beliau kita dapat berkumpul juga di sini. Dengan wasilah guru kita juga kita dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati guru besar kita, beliau Murabi, semoga beliau dikasih sehat selalu, ya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, umurnya dinaikkan, dan membimbing kita sampai tuntas, ya. Yang saya hormati para kesepuhan, para asyatid, para ulama yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan masing-masing namanya, yang saya hormati. Dalam masa pandemi sekarang ini, ya, kebanyakan kalau kita nggak belajar otodidak, kita pakai akal, ya, pakai akal. Kalau kita tidak, keyakinan kita, keimanan kita tidak dipupuk, bukan pakai akal, pakai pemikiran nafsu, ya. Kalau ke akal, kata bahasa kita pikir nurun bil qalbi, ya, akal itu nurun bil qalbi, bukan pakai akal, pakai nafsu, ya. Kalau orang sudah bercahaya hatinya, ya, itu beda nanti pendapatnya. Jadi dalam masa pandemi sekarang, ketika kita banyak berkumpul di luar atau di luar majelis, ya, kalau di masjid, di majelis seperti ini masih jaminan, ya, jangan ketika kita mau ngaji lah takut ke sama penyakit, bukan seperti itunya, ya, tapi keyakinan kita gali, Bismillahirrahmanirrahim, masmi syafil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada suatu pun yang ada di langit, yang ada di bumi, kalau tanpa izin Allah takkan mengenai kita, ya. Dengan izin Allah semuanya, ya, kena dan tidaknya kita dengan izin Allah. Mengapa kita sebagai umat muslim tidak meminta sama Allah untuk melindungi badan kita, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu benteng terakhir buat orang muslim, ya.
keyakinan gali, keyakinan terus gali dengan belajar. Dengan belajar. Kalau kita mengikuti nafsu kita, namun semua manusia pasti punya nafsu. Tanpa belajar, Masya Allah, kadang-kadang seseorang ketika berbuat salah, hati nuraninya menangis. Ya Allah, ini gue begini amat. Kok gue begini lagi. Tapi ketika keluar dari hal tersebut, keluar aja, itu hal tersebut lupa. Kenapa? Karena nurani kita udah terlindih sama nafsu. Tetapi ketika kita belajar terus, kita gali, deketi ulama, deketi ustadz, belajar ilmu, bagaimana caranya kita agar bisa meredam hawa nafsu kita, ya, agar bisa kita belajar untuk lebih baik. Karena apa? Karena ya kita bahas kemarin bahwa kita cuman di dunia ini cuman lewat alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kematian yang kita lewati cuman sekali seumur hidup. Ya. Pertanggungjawaban kita nanti di akhirat yang lebih berat. Jangan ketika kita berpikir kumaha engke kepreman kowa kita mah. Janganlah berpikir seperti itu. Orang yang berpikir seperti itu karena tidak belajar. Tapi ketika kita belajar, kita nanti cara berpikirnya beda. Nanti bagaimana nanti? Siapa yang bisa menolong kita? Mending anak-anaknya anak-anak soleh yang seperti duduk di sini nih, yang mendoain anaknya, yang mendoain bapaknya, kakeknya, dengan berkah pengajian seperti ini nyampe ke beliau-beliau. Lah bagaimana dengan kita kalau kita tidak punya anak yang soleh? Siapa yang menjamin kita? Dengan kita kalau udah meninggal, idza matatnu adam in qata amalu illa bisalasin. Hal tersebut tuh. Salah satunya waladun soleh, ya. Yang bekal yang paling waladun soleh. Apa yang kita harapkan selain itu? Kalau kita mau bisa mendidik anak agar benar, kitanya belajar benar dulu, ya. Nanti kalau kitanya menyuruh anak mau benar, kitanya sendiri nggak belajar, dibalikin ke sama anak yang pergi sholat, akan benar kita sholat, Masya Allah. Ya hal seperti itu, intinya itu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sang anak buat kita. Bagaimana caranya kita agar lebih baik, ya. Teguran Allah kepada kita dari anak kita. Belajar terus bareng-bareng, ya. Dimanapun itu kita berada. Kalau bisa di sini kita seminggu sekali atau seminggu 3 kali, di kampung kita dekat ustadz, sharing sama ustadz sama kiai, agar kita lebih paham, lebih mendalam tentang agama Islam. Pelajari terus tentang agama Islam. Karena kalau kita belajar, pasti kita merasa bersalah. Tetapi kalau kita tidak belajar, kita tuh hidup pasti merasa benar. Karena nggak tahunya, ya. Terus belajar bareng-bareng, ya, sama-sama. Tidak panjang lebar dari saya, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli dzarratin alfa marrah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah masih terus kasih nikmat sama kita dalam berkumpul bersilaturahmi setiap malam Ahad. Pasti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ada 3 hal orang yang ketika dia berkumpul bersilaturahmi bermuajahah dengan para sahabat beriman, dengan satu akidah, dengan satu nasab, dengan satu ilmu,
dengan satu jalur menuju Nabi Muhammad SAW adalah dia dikasih sehat. Kedua dikasih berkah. Yang terakhir dikasih rizki. Itu kan jaminan dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW. Kita memang miris pada zaman-zaman akhir penuh fitnah ini, yang namanya silaturahmi dibatasi. Jadi sebenarnya memutus mata rantai keberkahan umur, kesehatan, juga dengan keberkahan rizki, Allah putus tuh. Ya sekarang ngerasain pedagang-pedagang ya, pedagang yang ini merasa yang kerja aja nggak ada lemburan, ya, yang dagang susah, rizkinya diputus. Akhir zaman, alhamdulillah. Berarti kita perjuangannya begitu. Fisabilillahnya begitu keadaannya, bukan perang senjata, tapi perang keadaan yang kita alami saat ini. Ya coba orang udah diputus, makanya banyak ulama yang meninggal, banyak orang yang meninggal karena diputus silaturahmi. Coba aja kalau orang nggak punya mata rantai silaturahmi, bawaannya pengen mati, nggak ada teman sharing, ya nggak ada teman berbagi duka suka dan duka. Juga nggak ada juga wasilah dia buat bagaimana hidup sehat. Dan kita alhamdulillah lahir di agama ini, di syariat ini, yang diajarkan udah dari kecil udah sehat. Bagaimana mandi, bagaimana sikat gigi, bersiwak, bagaimana juga kita wudu, mandi junub, mandi besar. Orang luar mah habis ngelakuin junub nggak mandi. Kalau kita bisa adus gede atau orang bilang sini. Sebenarnya bersihan orang kita, cuman inilah zaman umat muslim injak-injak. Apalagi sekarang yang anak miris ngelihat orang meninggal karena yang kita sebut covid. Mau dibilang kita yang bilang ada covid ya monggo, yang bilang nggak ada covid ya monggo. Cuman kita jaga syariat ini, agama ini, Allah yang jaga buat kita. Kita jaga, protek hidup kita dengan agama. Ya, kebersihan dengan agama. Bukan tuntunan mereka. Yang diajarin umat Islam buat bersih. Bersihan umat Islam. Ayat dari sana. Mau penyakit dari sana. Cuman orang Islam yang gak berjaga, ya mudah-mudahan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal COVID tuh yang kita lihat ya, dibungkus plastik. Iya kan? Bener kan? Di lakban itu apa? Sebutnya orang sudah wiping. Wow. Ajaran dari mana itu? Hah? Dari abad dulu sampai sekarang, zaman ini ada mayat di wipe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal plastik itu kalau dibahas di tanah, ya kan? Yang mempelajari tentang plastik, nggak bisa lebur berapa tahun gitu, bener nggak? Berapa tahun tuh plastik di tanah tuh ya? Tanpa plastik susah dilebur oleh tanah. Lebih baik dia baju apa yang ada peti itu gampang lebur dengan tanah. Cukup beberapa tahun aja udah rusak. Ini sekarang katanya penyakit, terus dibungkus sama penyakit, ya tambah busuk di dalam kuburan. Coba aja nganain apa tuh? Ayam bekas ayam aja tuh, sayap ayam gitu, bungkus plastik, baunya naudzubillah itu di dalam tanah tuh. Ini mayat kita sebagai orang hidup dibungkus wiping. Ya Allah, jaga kita punya keluarga. Kalaupun memang divonis COVID, vonis kayak gini, jangan sampai kita punya keluarga di wiping. Udah kafanin aja. Nah katanya kalau orang meninggal udah cukup, bakterinya berhenti. Tapi kok kenapa harus di wiping? Kan kasihan kita punya keluarga. Ini yang di sini alhamdulillah, tapi kita punya kewajiban untuk kasih tahu keluarga-keluarga kita. Jangan sampai kita punya keluarga ada yang di wiping. Bisa kok kita keras kok. Kan ini keluarga saya, ini orang tua saya, ini saudara saya gitu. Bukan saudara kamu. Kamu cuma ditugasin untuk ngerawat. Adapun katanya vonis alatnya COVID, ya udah urusan kami itu mah.
Ya buktinya banyak juga yang ngerawat nggak kenapa-napa tuh. Ya, bukan nyalahin, udah itu mah udah akhir zaman. Kita terima sebagai umat muslim yang udah waktunya digencet-gencet. Perjuangan kita fisabilillah kita begini, menjaga keimanan, pola pikir, belajar kita perang syariat dalam diri kita. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Tuh, yang kedua ya tadi. Jangan sampai kalau ketemu di wiping kita protes dah. Ya, udah kuburin seperti biasa aja. Jangan takut nular, nggak akan nular insya Allah. Kalau kita ikutin jalur agama, yang jamin itu Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan, pikir kan, kalau di wiping jadi busuk bukan? Dan yang terakhir, yang ketiga, yang miris lagi, kalau sekarang nih umat Islam ikut-ikutan. Kalau orang meninggal dikirimin bunga, ditara ya ucapan bela sungkawa sekian, rame, dipoto sampai bangga lagi. Itu kan mantas sabaha bikaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang ikut suatu kaum, dia termasuk kaum Nasrani. Itu kan ajaran Nasrani begituan. Ajaran bukannya kita membenci Nasrani, tidak. Cuman itu jangan dipakai buat kita ngabisin uang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta buat cuman bela sungkawa. Doanya mah yang penting kan doa kita itu, bukan ucapan itu. Jadi bangkai itu dibuang. Kasih tahu tuh sama kita punya keluarga. Ada yang ngirim bunga, nggak usah. Uangnya aja buat tahlilan. Uangnya aja. Kan lumayan 1 juta 2 juta itu harga bunga. Buat apa? Buat apa cuma dipajang begitu? Kalau buat ucapan buat nikah atau selamat itu mah urusan lain ya. Ini orang meninggal, dia nggak ngelihat itu tulisan. Hah? Orang meninggal dikirimin bunga. Kadang-kadang orang yang ngirim juga nggak datang. Cuman bunganya doang. Allahu Akbar. Jeret sampai 100. Emang bisa dibawa ke kuburan itu bunga? Enggak. Jadi busuk, jadi dibuang, jadi tempat sampah. Kita sebagai umat Islam nih, ini ngebahas yang beginian lagi, ikut-ikutan juga lagi. Apa nggak tahu lagi pada nggak mikir kali tentang ilmu agama. Sekarang meninggal begitu. Nah, kita sebagai orang yang mengerti, udah duitnya aja buat tahlilan, buat ngasih amplop ustadz, buat atakoh, itu pasti nyampainya ke kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama tadi silaturahmi, kita terus istiqomah malam Ahad. Malam Ahad kita ketemu, Allah panjangin umur kita. Malam Ahad kita ketemu, Allah berkahi rezeki kita, juga berkahi umur kita, juga apapun yang Allah ingin mau kita juga mampu menjalaninya dengan ikhlas, dengan apa yang diceritakan Allah pada diri kita masing-masing. Yang kedua, jangan udah ninggalnya secara biasa saja. Yang ketiga tadi, jangan sampai kita menerima kiriman bunga ketika keluarga kita meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan 3 hal ini bermanfaat untuk kita. Anak nggak panjang lebar. Mudah-mudahan juga bisa menjadi wasilah teguran buat kita masing-masing. Jangan sampai ikut dengan arusnya zaman. Zaman ada yang baik, kita ikutin. Zaman juga ada yang buruk, jangan sampai kita ikutin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina lusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul hakim alaihana ya wa alaihana wa alaihana ba'du insyaallah ta'ala nahnu minal aminin. Amin amin amin. Bi rahmatillah wa karrami jazakallah.
ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Qabul ya Allah bisri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu ala Muhammad. Iya, opening mixer. Wih, dibuang-buang Ferry. Mana lagi? Woi, bus bulan bus mana aja sehat tuh? Ada masalah teh? Sehat. Jahat emang jahat. Ada isap ya. Lihat helmnya doang, tapi nggak kelihatan wujudnya. Padahal mah belum ke depan lagi.